Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode Omnibus Law itu dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu tidak ada aturannya. Karena undang-undang itu dibuat sudah puluhan tahun dan tidak mungkin rasanya disatukan dalam satu malam seperti kerja sangkur yang dalam satu payung bisa memayungi 79 undang-undang. Jadi menurut saya Omnibus Law itu sebaiknya sinkronisasikan aja. Sebuah kebijakan itu tidak perlu dilakukan untuk mengeluarkan regulasi semacam produk hukum. Karena kebijakan itu bisa disinkronisasikan di bawah, aturan turunan di bawah. Itu sebetulnya yang lebih bermasalah. Undang-undang ini tidak dapat disederhanakan. Karena masing-masing memiliki filosofis dan kekhasannya sendiri-sendiri. Seperti 4 pilar bangsa. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cara berpikir kita harus jauh. Jangan karena kepentingan pembangunan ekonomi, semua dipukul rata. Seolah-olah penanam modal itu adalah aset pembangunan, agen pembangunan. Padahal pembangunan di Indonesia ini adalah berkelanjutan, sustainable development. Jadi masing-masing saling menguatkan. Ada elemen-elemen aspek sustainable development tadi untuk menguatkan pembangunan berkelanjutan. Ini kan kita bicara mengenai birokrasi. Terhambatan kita investasi ke dalam negeri, ke Indonesia dari luar negeri ke dalam negeri. Itu birokrasi itulah yang terjadi, dan itu adalah pekerjaan eselon 1 setingkat dirjen, sekjen, ya kan. Jadi menurut saya pemerintah pusat tolonglah berpikir lebih jauh dalam melahirkan kebijakan dengan tidak melahirkan produk hukum baru, membuat keramaian baru. Karena dengan Omnibus Law undang-undang itu akan melibatkan DPR RI yang sudah puluhan tahun lalu ketika 98 reformasi membuat undang-undang, dan itu tiba-tiba dirangkum menjadi satu dalam sebuah payung sapu jagat bernama Omnibus Law. Saya kira pekerjaan regulasi kebijakan publik untuk menyederhanakan segala urusan itu adanya terjadi di birokrasi, itu di tingkat eselon 1. Itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah pusat. Mengajukan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu di Undang-Undang MK perubahan ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu di pasal 59 di ayat 2 itu dihapus, yang bunyinya bila Mahkamah menemukan temuan baru perubahan undang-undang, pemerintah, Presiden dan DPR harus menindaklanjuti temuan tersebut bila melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu hilang. Terus yang kedua, dalam satu payung itu ada 79 undang-undang. Sedangkan bila kita mengajukan gugatan uji materi ke MK, itu paling nggak cuma satu undang-undang. Itu pun beberapa pasal aja, 1-2 pasal paling. Saya pernah mengajukan masalah undang-undang MD3. Alhamdulillah gagal. Saya kira pemerintah pusat, Presiden bisa melakukan perpu untuk membatalkan undang-undang cipta kerja ini, Omnibus Law. Coba dirubah. Masih ada waktu untuk merubah Omnibus Law PP atau Permen, karena Omnibus Law PP dibuat itu lebih riskan karena melibatkan birokrasi kan. Terima kasih. Saya Dedi Pasmadi Satya Darmanto, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ. Salam.